Resmi Crystal Palace ditendang dari Liga Eropa. Harapan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan kandas setelah UEFA secara resmi mencoret nama mereka dari daftar peserta. Keputusan ini diambil karena klub asal London tersebut melanggar regulasi kepemilikan ganda, menyusul fakta bahwa pemilik saham mereka yakni John Textor juga menguasai mayoritas saham klub Prancis yakni Lyon. Liverpool kenang Diogo Jota di depan Anfield. Liverpool mengunjungi tempat karangan bunga mendiang Diogo Jota di depan Anfield. Para pemain Reds hadir beserta keluarga dari Jota. Para pemain Liverpool akhirnya menjalani sesi latihan pramusim dimulai pada pekan ini. Ketika semua pemain berkumpul, Liverpool akhirnya bisa mengunjungi Anfield yang sudah dipenuhi dengan karangan bunga. Stadion Real Madrid jadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Real Madrid capai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Diungkapkan dari marka kesepakatan antara FIFA dan Madrid, akhirnya menetapkan Santiago Bernabeu menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Piala Dunia 2030 sendiri akan menjadi momen bersejarah karena akan digelar oleh 3 negara berbeda, yakni Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Dembele layak Ballon d'Or andai PSG juara Piala Dunia antar klub. Ousmane Dembele tampil gemilang bersama PSG di musim ini. Dia layak memenangkan Ballon d'Or andai membawa PSG juara Piala Dunia antar klub. Dembele jadi pilar kesuksesan PSG menyapu gelar domestik di musim kemarin. Dia juga mengantarkan Les Paris yang meraih trofi Liga Champions perdana untuk klub asal Prancis tersebut. Performa mentereng Ousmane Dembele bersama PSG membuatnya masuk ke dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or 2025. Hakimi bersyukur dulu dijual oleh Real Madrid. Achraf Hakimi tiada dendam dengan Real Madrid. Dulu ia merupakan jebolan akademi Real Madrid tetapi malah dijual. Namun Hakimi justru bersyukur akan hal tersebut. Hakimi rasakan titel juara Serie A bersama Inter Milan, kemudian pindah PSG. Pemain 26 tahun itu sedang di masa kemasannya pada musim kemarin dengan mencapai sapu bersih titel domestik dan pertama kalinya membawa PSG meraih juara Liga Champions. Luka Modric pergi sebagai pemain tersukses di Real Madrid. Bintang veteran Luka Modric menutup karirnya di Real Madrid. Modric pergi setelah memenangi 28 titel juara terbanyak dalam sejarah Real Madrid. Modric memainkan hampir 600 pertandingan bersama Los Blancos di seluruh kompetisi dan memenangi gelar-gelar utama. Di antaranya adalah 4 titel La Liga, 6 Liga Champions dan juga 2 Copa del Rey. Selain itu, Modric sukses memboyong trofi individu prestisius yakni Ballon d'Or di tahun 2018. Chelsea dianggap bersaing serius di persaingan juara Liga Inggris musim depan. Chelsea diprediksi akan bersaing dalam perebutan juara Liga Inggris. Sukses musim ini jadi fondasi yang sangat penting. Mantan penyerang Inggris yakni Alan Shearer meyakini bahwa Chelsea bisa menantang klub-klub seperti Liverpool, Arsenal dan juga Man City di persaingan gelar juara. Apalagi Chelsea juga kembali memperkuat diri dengan signifikan. Saya berpikir mereka kandidat serius juara. Saya rasa mereka belum selesai dalam hal transfer. Rasanya masih akan ada yang datang lagi dan juga ada yang pergi, kata dari Shearer. Masih belum juga ada yang lirik Xavi Hernandez. Xavi Hernandez masih tanpa pekerjaan setelah dipecat Barcelona. Sang juru taktik masih menanti panggilan khusus dari Liga Inggris tapi belum ada yang melirik. Sudah 400 hari Xavi Hernandez jadi pengangguran. Terakhir kali Xavi melatih Barcelona pada periode November 2021 hingga Juni 2024. Xavi Hernandez juga belum dilirik oleh tim Eropa yang lain. Alternatifnya mungkin Xavi bisa melancong ke Timur Tengah lagi. Presiden Napoli cemooh MU soal Garnacho. Napoli masih berupaya mendatangkan Garnacho dan Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis menilai MU tidak becus memaksimalkan potensi dari Garnacho. De Laurentiis mengungkapkan motivasi Napoli menggait Garnacho tak sekedar karena bakatnya, melainkan karena ada kebobrokan di Manchester United. Garnacho akan jauh lebih hebat jika ia meninggalkan Manchester United. Garnacho itu punya kecepatan, bakat dan juga potensi, ucap dari sang Presiden Napoli.
Kirim kode keras ke Galatasaray, Morata tegaskan ingin gabung dengan Como. Masa depan dari Alvaro Morata tak kunjung menemui titik terang. Meski AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Como terkait transfernya, sayangnya Morata terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Galatasaray untuk kembali ke Serie A. Pasalnya sang pemain masih punya sisa kontrak pinjaman bersama tim asal Turki itu sampai Januari nanti. Galatasaray jelas tak mau melepas striker asal Spanyol itu begitu saja karena masih punya hak atas sang pemain. Transfer Osimhen ke Galatasaray mandek, Juventus siap untuk menyergap. Juventus mendapatkan harapan baru dalam perburuan striker Napoli Victor Osimhen. Situasi transfer dari sang pemain ke Galatasaray yang mandek membuka celah bagi Bianconeri. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Juventus terus memantau perkembangan yang terbaru. Mereka bisa saja kembali mengajukan tawaran resmi jika Galatasaray gagal memenuhi tuntutan Napoli. Napoli memang lebih memilih menjual Osimhen ke luar Italia. Namun jika tidak ada pilihan yang lain, melepas ke Juventus bisa jadi opsi yang realistis. Pisa sedang bernegosiasi untuk dapatkan Jesus. Masa depan kapten Indonesia Jesus masih tanda tanya. Namun laporan terakhir ada klub baru yang mencoba untuk mendatangkannya, yakni Pisa. Pisa merupakan klub yang berhasil promosi ke Serie A setelah musim lalu berhasil finish di posisi kedua di Serie B. Sport Mediaset melaporkan bahwa mereka sudah melakukan negosiasi dengan Venezia tetapi belum ada kesepakatan. Jika Jesus pindah ke Pisa, dia nantinya akan dilatih oleh legenda Italia yakni Alberto Gilardino yang baru saja ditunjuk menggantikan Filippo Inzaghi. Harvey Elliott siap tinggalkan Liverpool. Harvey Elliott disebut-sebut akan meninggalkan Liverpool di bursa musim panas ini. Keputusan itu diambil demi mendapatkan menit bermain secara konsisten. Sejumlah klub Liga Inggris mulai bergerak cepat melihat peluang ini. Brighton, Newcastle, dan juga Tottenham disebut paling serius mengincar jasa dari Elliott. Dua klub Bundesliga yakni Dortmund dan juga RB Leipzig juga memantau situasinya dari kejauhan. Jordan Henderson kembali ke Premier League. Jordan Henderson akan kembali bermain di Premier League musim depan. Ia akan bergabung dengan Brentford dengan kontrak berdurasi selama 2 tahun. Sementara Sunderland sempat dikabarkan meminatinya. Klub promosi itu tidak mengajukan tawaran yang resmi. Henderson pun memilih stabilitas di Premier League bersama Brentford. Keputusan ini juga mempertimbangkan keinginan dari sang pemain untuk tetap bermain di level kompetitif tertinggi. Di usianya yang kini 35 tahun, ia masih merasa mampu untuk bersaing. Noni Madueke merapat ke Arsenal. Transfer mengejutkan terjadi di London setelah Chelsea dikabarkan menyepakati penjualan dari Noni Madueke ke Arsenal. Winger muda itu telah menerima proposal kontrak dari The Gunners dan kini mereka sepakat menjualnya seharga 50 juta pound sterling. Penjualan ini juga membantu Chelsea merapikan struktur gaji dan komposisi dari skuad. Meski keputusannya menjual ke rival menimbulkan resiko, Chelsea nampaknya lebih fokus pada kestabilan finansial dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah ini langkah tepat atau justru blunder dari Chelsea. Ribuan fans Arsenal tekan petisi tolak Noni Madueke. Niat Arsenal mendatangi Noni Madueke ditentang oleh supporternya sendiri. Ribuan Gunners menekan petisi menolak transfer winger Chelsea itu. Petisi di Charge.org dikalang oleh akun bernama Blaze50. Petisi itu diberi judul No to Madueke. Dengan gambarnya wajah Madueke dicoret silang berwarna merah. Jumlah tanda tangan yang terkumpul kini sudah mencapai 4.000-an. Real Madrid bakal jual Antonio Rudiger. Kabar kurang baik datang dari Real Madrid. Bek andalan mereka yakni Antonio Rudiger dikabarkan mendapatkan tawaran dari Al Nassr untuk bermain di Liga Arab Saudi. Berdasarkan laporan dari VIS, Al Nassr mendapatkan angin positif dalam transfer ini karena Real Madrid bersedia melepas Rudiger. Alasannya Rudiger yang sudah tak muda lagi dan juga performanya yang mulai menurun. Ditambah lagi ia kerap mengalami cedera sejak musim yang lalu. Los Blancos dikabarkan berharap bisa melepas bek timnas Jerman itu dengan harga kisaran 20 juta euro.
Here we go, Madrid selangkah lagi tuntaskan rekrutan keempat di musim panas. Real Madrid akhirnya menuntaskan transfer Alvaro Carreras dari Benfica. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kenamaan yakni Fabrizio Romano. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Madrid dan Benfica telah mencapai kesepakatan penuh, termasuk soal metode pembayaran klausul rilis yang mencapai 50 juta euro yang dilakukan secara beberapa tahap. Inter Milan ingin datangkan Marco Asensio. Inter Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Marco Asensio dari PSG di musim panas ini. Pemain asal Spanyol itu dianggap sebagai opsi terjangkau dan serbaguna untuk lini serang mereka. Kontrak Asensio bersama PSG akan berakhir di Juni 2025 dengan sisa kontrak yang sangat singkat. Harga transfernya diperkirakan hanya sekitar 10 hingga 12 juta euro saja. Situasi ini membuat Inter melihat peluang untuk bisa mendatangkannya tanpa perlu investasi besar. Tottenham datangkan Morgan Gibbs. Tottenham terus menunjukkan ambisi mereka di bursa transfer kali ini. Setelah mendatangkan Mo Kudus dari West Ham United, kini giliran Morgan Gibbs yang dipastikan akan segera bergabung ke markas Tottenham. Nottingham Forest tidak bisa berbuat banyak karena Tottenham Hotspur telah menebus klausul rilis yang mencapai 60 juta euro yang tertanam dalam kontrak pemain 25 tahun itu. Gibbs dipandang sebagai bagian penting dalam rencana pembangunan tim anyar dari Thomas Frank. Barcelona bidik dua winger lain selain Luis Diaz dan juga Marcus Rashford. Barcelona bidik winger lain selain Luis Diaz dan juga Rashford. Laporan terbaru dari Sport mengungkapkan beberapa informasi mengenai pencarian Barcelona terhadap pemain sayap yang baru. Barca juga diberitakan akan menjajaki semua opsi yang sedang mereka pertimbangkan saat ini. Opsi lain yang diincar oleh klub Catalan adalah Ademola Lookman yang tengah raih sukses bersama Atalanta. Dan pilihan terakhir dari Barca adalah mereka melirik bintang AC Milan yakni Rafael Leao, pemain lain yang kini juga sukses bersama Serie A.